Shalom, selamat sore untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Siap menantikan kuasa Tuhan yang hadir melawat setiap kita melalui ibadah kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan. Kita menghampiri tahta Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh kejadian kami yang dahsyat, yang hebat, yang Kau nyatakan bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah pada sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa segala kerinduan hati kami, untuk kami benar-benar mau dilawat oleh kuasa-Mu Tuhan, untuk kami boleh benar-benar terhubung dengan Engkau ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang beracara atas ibadah kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, haleluya. Kita mau sama-sama terima sukacita surga pada sore hari ini. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita yang hebat. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
terus bersuka untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita bersuka, dan sekarang kita mau bersuka untuk Tuhan. Sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan oleh Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari sama-sama saya ajak semua untuk bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Sekarang bersuka. Sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Kita mau percaya bahwa di setiap pujian yang kita naikkan pasti ada kuasa untuk kita. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata, amin, atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir.
sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian yang kita naikkan. Bapak Ibu, 3 hari ini saya ini batuk ya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita mau menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan bisa bekerja. Dan puji Tuhan, selama saya menaikkan pujian ini, saya tidak batuk ya, amin. Haleluya, kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa bagi setiap kita yang mau datang kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kita naikkan ini boleh menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terlebih kita mempersembahkan hati kita, pikiran kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman-Mu. Kami percaya siapa saja yang hidup melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan pasti akan mengalami janji-janji Tuhan seperti yang Engkau tulis dalam Alkitab. Kami percaya ya Tuhan, malam hari ini juga asal kami mau mendengarkan sungguh-sungguh, merenungkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya dalam hidup kami, maka kami percaya Tuhan pasti menyatakan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang sendiri yang akan berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar ya ayat-ayat firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Ini adalah ayat-ayat emas yang selalu saya pegang ya dalam kehidupan saya. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca dulu ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita bahas ayat demi ayat, kita akan sedikit ya mempelajari latar belakang dari kitab ini. Bagaimana kitab ini ditulis ya. Jadi dulu ada seorang nabi namanya Nabi Yeremia. Ya, jadi nama Yeremia ini adalah nama seorang nabi. Nabi Yeremia ya konteksnya di dalam kitab Yeremia ini itu menegur bangsa Yehuda yang kondisinya itu lagi dalam kemerosotan moral. Jadi mereka itu alih-alih percaya kepada Tuhan, mereka justru mengandalkan aliansi politik dengan bangsa lain. Ya. Dan kekuatan militer mereka sendiri demi mencari keamanan ya. Jadi konteks dan latar belakang kitab ini ya, itu Nabi Yeremia menegur bangsa Yehuda karena bangsa Yehuda merasa kuat, kekuatan militernya hebat dan mereka punya aliansi politik. Aliansi politik itu berteman ya dengan bangsa yang lain di sekitarnya. Sehingga mereka merasa aman ya. Oh, aku punya kekuatan militer yang hebat dan aku juga berteman dengan bangsa-bangsa di sekitarku. Nah, ini konteksnya seperti itu, Saudara. Nah, akhirnya turunlah firman Tuhan ini lewat perantaraan Nabi Yeremia. Dan firman ini juga relate ya atau berhubungan dengan kehidupan kita di zaman modern sekarang. Kita akan bedah ya. Pertama mulai dari ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Wah, ini belum ya, itu sudah ngeri itu Saudara. Kalimatnya itu terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ada 3 situasi ya yang ditegur oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda ini. Tadi kan sudah ada latar belakangnya. Yang pertama, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi bangsa Yehuda waktu itu mengandalkan manusia karena mereka merasa punya teman ya, beraliansi politik dengan bangsa lain, sehingga ini teguran pertama karena mengandalkan manusia. Yang kedua, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau tadi kan mengandalkan manusia itu mengandalkan orang lain, yang kedua mengandalkan kekuatannya sendiri, itu merasa memiliki kekuatan militer yang kuat. Dan yang ketiga ini yang parah, hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, menurut seorang penulis Alkitab terkenal namanya John Calvin ya, istilah terkutuk ya, terkutuklah orang. Terkutuk itu artinya terpisah dari kasih karunia. Dan ini adalah
sebuah bentuk penyembahan berhala, saudara. Karena biasanya ya kalau kita tahu kalau di zaman sekarang misalkan saya mau buka usaha, saya harus baca dulu feng shui-nya tempat usaha saya atau menghitung weton atau macam-macam, saudara, atau tanya sama orang-orang pintar dalam tanda kutip, atau mengandalkan kepercayaan-kepercayaan kuno. Oh, ini enggak cocok di sini karena alasan-alasan yang mungkin mitos ya sifatnya. Oh, ini enggak cocok ini di sini. Oh, ini enggak cocok di sini. Oh lebih baik yang begini bentuknya. Yang rumahnya itu yang bagus, yang jangan yang tusuk sate, jangan yang begini, yang begini. Nah, itu mengandalkan, itu istilahnya itu ya, saudara, terkutuk. Terkutuk itu artinya terpisah dari kasih karunia. Jadi orang yang terpisah dari kasih karunia itu pasti akan akhirnya ngandalin yang lain selain daripada Tuhan gitu. Ya, jadi itu definisinya. Nah, makanya kenapa hal ini termasuk penyembahan berhala gitu. Penyembahan berhala itu kan menyembah sesuatu selain daripada Tuhan itu. Atau kalau mau lebih sederhana, kita lebih mengandalkan hal yang lain selain daripada Tuhan. Itu namanya bentuk penyembahan berhala. Karena kan orang-orang zaman dulu menyembah berhala itu kan menyembah patung. Harapannya apa? Supaya ditolong sama dewa-dewa yang ada di patung. Atau menyembah binatang, hewan. Harapannya nanti bisa ditolong oleh kekuatan spiritual hewannya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Sampai sekarang pun itu masih ada. Nah, yang mengandalkan kekuatannya sendiri ini bisa dikategorikan sebagai sebuah kesombongan rohani. Kesombongan ya. Kesombongan ini merupakan akar dari kejatuhan manusia. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dia itu lupa bahwa manusia itu punya batas. Ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang sering kita hadapi, itu yang kita ini sebetulnya nggak mampu atau ada di luar kendali kita sebagai manusia. Jadi mengandalkan kekuatan sendiri itu artinya kita ini secara sombong itu ngomong seperti ini. Aku ini orang yang kekuatannya itu bisa mengatasi segala hal. Itu mengandalkan kekuatannya sendiri. Nah, jadi kita mesti belajar bahwa kita itu harus tidak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Saya beri contoh. Saya sering pelayanan worship leader, saudara. Kadangkala itu gini, saya nyiapin lagu dengan berharap, lagu yang A ini keren. Nanti harapannya lagu A ini, karena bagi saya lagu ini keren, maka saya berharap lagu ini akan membuat jemaat itu mengalami hadirat Tuhan. Tapi ya begitu dicoba di ibadah, ternyata song, saudara. Saya malah kepikiran sama teknis lagunya, karena teknis lagu itu bicara tentang misalkan habis bait, terus ref, terus ada musiknya gini, intronya gimana, ketukannya seberapa lah. Karena terlalu serius dengan itunya sehingga melupakan esensi dasarnya pujian, yaitu memuji Tuhan dari hati kita lah. Itu saya lagi mengandalkan kekuatan saya sendiri. Dan itu malah jelek hasilnya. Nggak berarti itu nggak usah dipikirkan. Cuma karena saya menganggap kalau lagunya keren pasti ibadahnya bagus. Nah, ini mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Seperti itu. Itu contoh. Lalu saya akhirnya menyadari, oh ini saya tidak bisa terlalu fokus dengan hal-hal teknis dari lagu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku tuntunan, sebaiknya ibadah minggu besok ini itu lagunya susunannya seperti apa. Kadang seringnya itu nggak dapat, misalkan judulnya ini nggak begitu, saudara.
Kadang tiba-tiba ada alunan lagu yang mengalir itu. Dan itu tidak selalu 1 hari, kadang bisa 2 hari, 3 hari. Baru ya akhirnya nyusun. Sambil nyusun ini sambil coba coba. Tapi tetap gini, hatinya ini dirubah. Yang tadinya itu mengandalkan ini kalau lagunya keren pasti bagus. Tidak begitu. Akhirnya saya merubah jadi aku percaya Tuhan yang berdaulat gitu loh. Lagunya mau apapun, kalau Tuhan itu memang berkehendak atau berkenan untuk hadir menjama, pasti Tuhan akan datang menjama. Yang penting saya pribadi itu rindu di jama Tuhan itu ya. Dan ternyata itu lebih banyak work, saudara. Lebih bisa gitu ya. Ibadahnya bisa lebih bagus suasananya kalau justru seperti itu. Nah, jadi itu contohnya. Nah, kita lanjut ke ayat yang ke-7 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat-ayat ini itu berkaitan erat dengan yang namanya iman, saudara. Jadi ya, orang yang mengandalkan Tuhan, ia itu seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Nah, ini saya bahas ini dulu ya. Jadi kerennya itu pohon yang ditanam di tepi air, maka akarnya akan nempel ya ke airnya, ke sumber mata airnya. Sehingga dia tidak perlu memikirkan setiap hari, aku dapat suplai dari mana? Kenapa kok tidak perlu? Karena akarnya ada di dalam air. Sehingga otomatis dia mendapatkan air yang menjadi kebutuhannya itu setiap saat. Nah, luar biasanya gini, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang setiap hari selalu mengalami persediaan air yang sangat banyak ya. Tidak peduli kapanpun dia akan dapat suplainya gitu. Nah, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti ini, saudara. Nah, ini adalah perwujudan iman. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan khawatir terhadap hari-hari kehidupannya. Dia tidak perlu khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan itu beriman atau percaya bahwa Tuhan itu pasti menyediakan segala kebutuhannya. Seperti itu. Jadi makanya ayatnya ditulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya memang diberkati, karena dia beriman. Jadi sebetulnya ayat-ayat ini membahas mengenai iman, kepercayaan kita kepada Tuhan secara utuh, secara penuh. Keren loh ini. Tidak mengalami datangnya panas terik, padahal panas. Daunnya tetap hijau. Kenapa kok tidak mengalami datangnya panas terik? Ya karena dia percaya Tuhan itu selalu ada, menjadi pelindungnya, menjadi satu istilahnya itu seperti orang yang di dalam yang mengandalkan Tuhan ini seperti orang yang kalau digambarkan itu seperti orang di dalam sebuah kapsul gitu loh, saudara. Dia tidak perlu khawatir sekitarnya itu kekurangan, sekitarnya itu panas. Dia tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena dia mengandalkan sepenuhnya. Dia bergantung ya. Orang yang mengandalkan itu dia bergantung. Bergantung sepenuhnya. Dia tidak sibuk cari bantuan dari yang lain. Seringkali kita itu runtuh kepercayaannya ketika kita itu pertama mungkin kita menguatkan diri ya. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Misalkan ada orang sakit lalu berdoa sama Tuhan. Sakitnya enggak sembuh. Doa lagi enggak sembuh. Ketiga kali doa lagi enggak sembuh. Akhirnya mulai khawatir. Mulai cari cara.
alternatif lain untuk bisa mengalami kesembuhan. Dan seringkali biasanya malah tambah tidak bagus. Ada orang misalkan dia lagi terhimpit masalah ekonomi. Pertama berdoa pasti. Berdoa kepada Tuhan, minta tolong Tuhan, tolong ini aku lagi ada keperluan ini dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ada jawaban. Berdoa lagi. Tidak ada jawaban. Berdoa lagi. Tidak ada jawaban. Lama-lama ragu-ragu. Karena terus khawatir kan. Ini lagi butuh tapi ini tidak ada uang. Akhirnya lagi butuh. Akhirnya apa yang dilakukan? Pinjol. Sekarang kan eranya pinjol, saudara. Kalau enggak ngutang sama temannya, sama saudaranya. Karena tidak yakin Tuhan akan menolong. Wes lah mending aku berhutang dulu wes. Supaya yang masalah ini selesai dulu gitu ya. Dan akhirnya seperti itu terus. Nah, padahal hidup mengandalkan Tuhan itu harus tetap percaya Tuhan itu pasti menolong meskipun kita belum melihat pertolongannya datang. Saya selalu menggambarkan iman ini ya, itu seperti seorang anak yang lagi ngekos ya. Dia itu kehabisan uang untuk makan itu. Lalu telepon sama bapaknya. Pak, saya kehabisan uang. Hari ini terakhir wes. Besok enggak tahu, enggak ada uang untuk makan besok. Lalu bapaknya jawab gini. Oke, nanti sore saya transfer uangnya. Oke. Setelah selesai tutup, drop. Saya tanya dulu. Kira-kira anak ini merasa senang apa enggak? Senang pasti. Girang dia, waduh tenang wes besok aku bisa makan karena bapakku akan transfer. Apakah dia terima transfer uangnya saat itu juga? Enggak. Tapi kenapa dia senang? Karena dia percaya. Dia percaya Tuhan itu pasti akan menolong. Jadi kepercayaan itulah yang menjaga dia tetap bersukacita. Nah, makanya ayat-ayat ini ya menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang punya kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Percaya meskipun pertolongannya itu belum tiba sesaat setelah dia berdoa, tetapi dia tetap bersukacita. Kenapa dia bersukacita? Karena dia tahu nanti pasti datang pertolongannya. Hanya belum waktunya gitu. Seperti itu. Nah, di zaman sekarang ya, di zaman modern ini ada banyak hal yang berpotensi mengalihkan sosok yang seharusnya kita jadikan tumpuan atau jadikan andalan itu, saudara. Alih-alih kita ini mengandalkan Tuhan, kita banyak sekali mengandalkan hal-hal lain seperti uang, kita mengandalkan status, kita mengandalkan teknologi, mengandalkan kepintaran, mengandalkan hal-hal yang duniawi sifatnya. Kita seringkali merasa putus asa atau khawatir ketika kita ini mulai melihat bahwa hal di depan kita ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal-hal ini seperti berjalan tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Dan ketika kekhawatiran ini semakin besar, maka keraguan akan pertolongan Tuhan itu makin besar. Dan akhirnya kita jatuh kepada yang namanya berhala, yaitu mengandalkan hal yang lain selain daripada Tuhan. Untuk itu mari kita melatih iman kita. Harus berlatih. Namanya iman ini seperti otot, harus dilatih. Jadi mulai dari hal-hal kecil. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang kita tahu ya, Alkitab menuliskan Tuhan pasti menolong. Seperti apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan sudah ngomong bahwa dia adalah Allah Jehovah Jireh, dia yang menyediakan segala keperluan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung ya kalau kita merasa
kok ini aku butuh tapi kok tidak ada yang, maksudnya seperti tidak ada jalan gitu ya. Sebagai penutup saya tutup dengan kesaksian. Minggu lalu itu, bukan minggu lalu, beberapa hari yang lalu, ya orang tua saya itu ngomong sama saya, kalau lagi butuh uang, ya tidak besar sebetulnya. Dan saya juga sebetulnya juga ya bisa aja. Cuma memang itu mengurangi jatah tabungan. Nah, saya ini berpikir, masa enggak bisa nabung terus ya ini? Maksudnya kok sering berkurang gitu ya. Dalam hati saya berpikir Tuhan ini ada kekhawatiran di dalam hati saya gitu ya. Kapan sih Tuhan saya ini bisa kayak, maksudnya itu pas butuh itu selalu ada. Nah, setelah orang tua saya ini ngomong ya, saya bilang, oh ya nanti saya akan kasih uangnya. Nah, beberapa jam ya setelah itu, saudara, tiba-tiba ada orang kirim uang. Saya tidak tahu penyebabnya apa. Cuma ya, saya itu takjub sama Tuhan. Duh, ini kok tiba-tiba transfer uang gitu loh. Padahal saya juga, ya saya tak ngerti maksudnya ini tujuannya apa gitu ya. Tidak ada tujuannya juga, katanya memang mau memberi aja gitu. Ya saya bersyukur ya, karena Tuhan itu menolong ya. Jadi ya saya ada kebutuhan, ternyata yang tadinya saya punya kekhawatiran bahwa oh ini akhirnya mengurangi jatah nabung saya. Akhirnya ternyata Tuhan menyediakan keperluannya itu. Saya bersyukur ya, karena Tuhan itu terus memberikan pengalaman-pengalaman seperti itu ya dalam kehidupan saya. Dan dari situ saya belajar, karena saya ini terus terang orangnya juga bukan orang yang sangat kuat di dalam iman itu, saudara. Karena maksud saya itu gampang ngedistract dengan hal-hal yang saya lihat dengan mata. Waduh kok begini? Karena saya kan orangnya memikir, jadi segala sesuatu saya pikirkan sama logika. Oh ini kalau begini, enggak mungkin ini wis. Nah, tapi ternyata Tuhan itu menunjukkan kasih setianya. Nah, biarlah lewat kesaksian ini ya, menguatkan saudara semua. Dan mari sama-sama ya kita berlatih, iman kita ini mesti kita latih betul-betul supaya kita ini bisa belajar tidak mengkhawatirkan segala sesuatu dan tidak mengandalkan segala cara itu untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita, tetapi belajar andalkan Tuhan, karena Tuhan itu pasti menolong kita dan kita mesti belajar mengandalkan Dia ya. Sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat renungan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Kami tahu renungan ini tidak sempurna. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mengerjakan sisanya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pesan Tuhan jelas pada malam hari ini. Kami mau belajar untuk tidak mengandalkan apapun selain daripada Tuhan. Kalau kami mengalami permasalahan dalam kehidupan kami, biarlah kami belajar untuk mengandalkan Engkau ya Tuhan. Menjadikan Engkau sebagai tumpuan utama di dalam setiap kehidupan kami. Kami belajar beriman, kami belajar percaya bahwa Tuhan itu pasti menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Latihlah setiap kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Berikan kami pengalaman-pengalaman rohani, sehingga iman kami ini boleh terus dibangkitkan semakin kuat, dan kami boleh memiliki kepercayaan yang penuh terhadap Engkau ya Tuhan, sebagai penolong dan juru selamat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.